Halo, selamat pagi. Aku hari ini mau bikin morning talk dan moga-moga hari ini juga sempat bikin pick a card yang apa sih yang harus kita let go sebelum tahun 2021 gitu. Bentar ya, aku mau lihat kira-kira apa pesan untuk hari ini karena udah lama banget nggak bikin morning talk. Biasanya tuh kalau udah kayak gini, bangun, selesai selesai sholat, jalan pagi, kalau sempat masak habis itu aku udah langsung kerja itu terus, atau bangun minum kopi, jalan pagi, masak. Jadi bener-bener kayaknya aku sendiri uh, tetap juga kadang-kadang butuh reminder. Jadi ya why not kita coba sempetin bermorning talk. Aku pakai kartu baru yang sampai sekarang belum hafal juga karena waktunya nggak ada buat ngafalin ya, si Wika. Aku belinya di bookdepository.com. Kalau teman-teman tanya ya, di sana banyak banget. Nggak cuma kartu oracle, kartu tarot juga banyak banget, bagus-bagus dan free ongkir ke Indonesia. Cuman ya gitu, pembayarannya mesti pakai kartu kredit. Dia tidak ada sistem transfer. Semalam adalah full moon di Aries. Aku nggak belajar astrologi, cuman kalau buat lucu-lucuan banyak sih, kamu bisa googling artinya full moon di Aries itu apa dan apa dampaknya ke zodiak teman-teman gitu. Tapi kalau yang dari sekilas aku baca di sosial media gitu ya, full moon di Aries banyak tentang melepaskan juga hal-hal yang memberatkan kita selama ini karena dia benar-benar kayak menggarisbawahi pentingnya batasan. Dia benar-benar menyoroti aspek tentang betapa pentingnya kita fokus dan mengenal diri sendiri sehingga apapun yang bukan punya kita itu harus dilepasin. Yang bukan punya kita tuh bukan artinya milik ya, tapi lebih kayak gini. Kita waktu kecil dipenuhi oleh bentukan lingkungan sampai besar. Sampai kita sendiri menyangka bahwa oh, itu adalah aku, padahal bukan. Itu adalah proyeksi orang tua kita. Itu adalah ekspektasi-ekspektasi yang dititipkan di punggung kita gitu untuk kita pikul. Itu bukan beban kita loh. Uh, itu adalah pengaruh-pengaruh dari teman-teman kita gitu. Nah, jadi kenapa penting mengenal diri sendiri itu biar kita tahu sebenarnya apakah kita selama ini sudah hidup berdasarkan uh, apa yang kita mau gitu. Prinsip kita, nilai-nilai yang kita anut, apakah itu hal yang kita mau dan baik untuk kita? Karena aku sangat yakin masih banyak juga orang yang nggak tahu bahwa mereka menjalani hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, ekspektasi orang tuanya, ekspektasi masyarakat, pasangannya, gitu ya. Karena untuk menjadi diri sendiri itu buat mereka mungkin pertama mungkin mereka nggak tahu mereka tuh seperti apa. Karena nggak pernah dicoba gitu ya, nggak pernah coba mencari atau nggak pernah coba melepaskan atau jujur sama diri sendiri. Sebenarnya gue mau nggak sih hidup kayak gini gitu. Sebenarnya paling simple deh. Uh, Anak cewek selalu dibeliin baju biasanya warnanya pink, kuning gitu ya. Nah, suatu ketika dia pasti akan mempertanyakan um, kenapa dia nggak boleh pakai baju hitam misalnya. Kemudian dibentuk oleh lingkungan bahwa enggak, baju hitam, baju biru itu buat anak laki-laki. Itu aja sudah bukan diri dia yang sesungguhnya. Itu adalah
kepercayaan konsensus masyarakat bahwa kalau cewek bajunya begini, kalau cowok bajunya begitu. Jadi susah ya gitu kalau untuk bisa mengenali sebenarnya baiknya bagaimana. Sorry, tadi telepon. Lagi nungguin kopi. Itu yang pertama ya. Jadi buat teman-teman juga yang punya keponakan, punya anak, biarkanlah mereka berekspresi. Coba tidak perlu terlalu dibatasi, misalnya laki-laki nggak boleh masak, perempuan tuh harus di dapur, atau laki-laki nggak boleh main boneka. Siapa tahu ketika dia main boneka segala macem, dia bisa jadi desainer terkenal gitu kan. Atau ketika dia main di dapur, dia malah bisa jadi koki suatu saat nanti, chef yang top kan. Gitu ya. Anyway, intinya uh, banyak dari kita yang nggak tahu kita itu sebenarnya apa, siapa dan maunya gimana gitu ya. Lebih mudah orang luar negeri mengenali dirinya sendiri karena mereka di usia yang masih dini mereka sudah dibebaskan mencari jati diri. Walaupun kalau orang timur ngeliatnya bebas banget sih segala macem, gini loh, segala sesuatunya itu punya resiko. Kita hidup dengan nilai-nilai, ya ada baiknya, tapi akhirnya terlambat mengenal diri sendiri. Pokoknya full moon di Aries ini sangat mementingkan kita untuk tahu kita itu siapa, jadi kita bisa bilang ke orang lain bahwa aku ini begini, kita bisa say no lah untuk hal-hal yang bukan mencirikan kita, bukan hal yang kita suka gitu ya. Orang kita tuh bilang enggak aja susah banget karena takut nyakitin orang lain, karena takut nggak enakan. Padahal itu akan ngeringkesin hidup sih sebenarnya kalau aku bilang, kalau kita berani bilang enggak. Oke, kita dapat make it Gods. Serahkan kepada Tuhan ya. Kita lihat ya di sini dipasanginnya. Oh, lihat deh. Aku kasih lihat suami dulu. Ini kartu takdir. Ih, ngeri banget ya. Ya, jadi satu-satu ya aku kasih lihat. Di sini kita bisa lihat ada 3 perempuan sepuh ya, nomornya 16. 16 itu 1 tambah 6 jadi 7. 7 itu adalah angkanya Tuhan. Kalau teman-teman yang belajar Bible, 7 itu adalah angka kesempurnaan, angkanya Tuhan, dan menandakan completeness atau selesai. Wait ya, aku mau lihat kalau menurut bukunya, dia ini tentang, aduh, the fate, iya benar, takdir. Oke, jadi, hmm, gini, ini ngeri-ngeri sedap sih, karena barusan tadi pagi aku juga ngobrol sama temen yang cukup juga rajin berdoa dan hubungannya dengan Tuhan juga lumayan dekat ya. Dia seorang Katolik gitu kan, dan aku punya teman-teman yang agamanya berbeda-beda tapi sangat spiritual, artinya hubungan mereka dengan Tuhan tuh tidak terbatas dari ritual dan label agama. Hubungan mereka dengan Tuhan tuh benar-benar intim dan tidak tidak seperti yang kita bisa melihat mereka berdoa dan dekat, enggak. Mereka dekat itu sudah sangat, udah lewat tarikan nafas aja, hubungannya sudah seperti itu. Setiap tarikan nafas, maka sedekat itulah Tuhan kepada dia, kepada kita juga ya. Aku barusan ngobrol tentang apa yang terjadi sekarang. Uh, kita juga saling mengkonfirmasi lah bahwa zaman ini sebenarnya seperti zaman Nabi Nuh yang sedang diulang, atau seperti zamannya Sodom dan Gomora, atau zamannya Nabi Musa gitu ya. Aku sebenarnya nggak mau menyampaikan hal-hal kayak gini di video aku gitu,
Tapi ya intinya yang mau aku sampaikan adalah apa yang terjadi sekarang itu di luar kuasanya manusia, kayak COVID ya. Orang mau sampai gila-gilaan mencegah kematian yang banyak. Kalau memang dia sudah ditakdirkan untuk pergi dari hidup ini, kita nggak bisa menyelamatkannya. Dan apa yang terjadi sekarang adalah hanyalah proses awal dari pembersihan bumi, gitu. Dan lucu ya, lucu. Aku tuh sesungguhnya benar-benar tidak pingin ngomongin hal kayak gini, cuman kartunya tuh ngarahnya ke sana sekali gitu. Kayak gini kan dibilangnya make it God. Artinya kita harus tahu diri dan kita diingatkan bahwa ini tuh bukan hidup kamu loh gitu. Bumi ini bukan punya kita loh. Apa yang kita punya sekarang tuh nanti akan harus kita tinggalkan. Bukan diambil ya, tapi kita yang harus meninggalkan ini. Kita yang harus pergi melanjutkan perjalanan kita. Nah, jadi intinya aku tidak mau bahas dari hal-hal yang sifatnya gelap atau suram. Aku cuman mungkin akan membahas, mengingatkan, biar aku juga sama-sama ingat, mumpung kita masih dikasih waktu untuk menikmati bumi, menikmati waktu, walaupun waktu itu sebenarnya nggak ada ya, menikmati keberadaan orang lain yang kita sayang di samping kita. Uh, Ayo, sudah kita tidak perlu lagi pusingin hal-hal yang sifatnya tuh memperumit hidup lah. Jadi kayak kemarin aku juga bikin reading, di readingan aku itu kan ada ya kayak misalnya memperbaiki hubungan dengan keluarga, terus mengejar atau memanifestasi cita-cita. Ayolah dilakukan gitu. Karena kalau misalnya di Islam itu kan suka bilang ya, oh, aku yakin di agama lain juga suka ada yang namanya hari kiamat. Kita nggak perlu nungguin kiamat, teman-teman, untuk melakukan hal yang membuat hidup kita lebih damai. Karena kita sedang kiamat. Dan kiamat itu bukan sesuatu yang dalam satu hari kemudian bumi itu hancur. Enggak gitu. Ini sudah dimulai. Dan akan panjang dan akan semakin sulit. Aku nggak main-main ngomongnya gitu. Dan ini bukan tipe gue sih untuk nakut-nakutin orang ya. Karena aku sendiri juga tidak tahu apakah aku sampai kapan bisa ada di sini gitu. Jadi daripada musingin hal-hal kayak bagaimana untuk menghindari kiamat tersebut atau bagaimana untuk menghindari supaya kita tidak terhapus dari muka bumi, karena itu takdir loh, kita nggak bisa menghentikannya. Kalau kita adalah orang-orang yang juga akan diangkut istilahnya ya, disiapkan untuk pergi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa adalah memanfaatkan waktu yang kita punya sekarang, berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu. Supaya nanti ketika kita pergi nggak ada penyesalan. Supaya nanti ketika kita pergi kita udah, gue udah puas nih hidup di dunia, gue udah ngerasain yang namanya patah hati, gue udah ngerasain punya uang banyak, gue udah ngerasain nolongin orang banyak gitu kan. Gue udah ngerasain menikah, gue udah ngerasain misalnya minta maaf sama orang-orang yang gue benci. Jadi puas gitu, ada perasaan sangat gitu. Jadi ketika kita dijemput, ketika kita udah harus pulang tuh kita udah siap tuh, dalam artian gak ada lagi PR-nya, gak ada lagi rasa penasaran gitu. Jadi buat temen-temen juga, mungkin buat aku juga ya, buat teman-teman yang masih sampai saat ini menyimpan rasa dendam, menyimpan amarah, let it go. Karena ini udah bukan zamannya untuk mempertahankan itu. Kita itu sudah dibawa ke arah pembersihan. Syukur kalau kita masih bisa nanti
dipercaya untuk ada di bumi ini. Nah, kalau enggak, buat apa kamu bawa amarah dan dendam itu sampai mati? Buat teman-teman yang masih punya ganjelan gitu ya, penasaran, ingin ngomong sama seseorang, lakukan. Buat teman-teman yang masih punya hutang, bisa dilunasi, lunasi. Dan buat teman-teman juga yang biasanya apa yang ngeganjel ya, ingin mengekspresikan diri, lakukan. Ingin bilang sama seseorang kamu sayang sama dia, lakukan. Hiduplah seakan-akan besok kita udah nggak ada. Itu prinsip suami aku. Dia setiap hari hidupnya seperti itu. Jadi kalau kita berantem pun kita nggak pernah lama, karena dia menganggap kalau dia berantem sama aku nih ya, dia kesel sama aku, dia menganggap besok dia udah mati gitu. Jadi dia nggak mau mati dalam keadaan dia kesel sama aku. Nah, kita bisa contoh tuh dari dia. Terus buat teman-teman juga yang masih ada perasaan kesel gitu sama keluarga, sudah relakanlah. Kita itu nggak hidup selama-lamanya loh, maksudnya biarin aja orang lain tuh kayak begitu. Kita nikmatin hidup kita nikmatin nih waktu kita yang sempit. Kita sempit loh teman-teman waktunya. Jangan dikira misalnya kita bisa hidup sampai umur 70 tahun, 70 tahun itu nggak lama loh, itu sebentar. Let's say kamu cuman punya waktu segitu, sayang kan dibuang-buang untuk marah-marah, untuk sedih, untuk patah hati, untuk ngejulitin orang lain, untuk apa ya, untuk cuman ngeliatin sosmed seharian gitu. Sayang banget loh ya. Jadi ini intinya, uh, ini semua tuh bukan punya kita, jadi nggak perlu dipusingin kelakuan orang tua kamu kayak gitu tuh gimana, nggak perlu dipusingin. Pekerjaan ini kalau misalnya nggak selesai, yang penting kamu sudah berusaha. Intinya ingat apa, kurang lebih paham ya maksud aku. Dan 3 perempuan ini yang memilin kayak alat pintal ya, ya menandakan bahwa apa yang sudah harus terjadi akan harus terjadi. Kita nggak bisa kita nggak bisa mengubah apapun yang sudah ditakdirkan. Uh, jadi mari kita beresin apa yang bisa diberesin, lalu nikmatin sisa waktu yang ada sama orang-orang yang kamu suka, sama orang-orang yang kamu sayang gitu. Nggak perlu terlalu serius lah dalam hidup ini ya, karena percuma diseriusin juga, yang namanya dunia ya sifatnya seperti ini. Dan semoga kita semua nantinya ketika berpulang tuh juga sudah dengan perasaan yang akhirnya gue dijemput. Nah, gitu. Kita nggak pulang dengan perasaan kok gue udah dijemput sih, gue belum ini belum itu. Nah, tuh pentingnya juga mengenal diri ya. Sedikit sharing. Uh, Dulu aku waktu masih umur 20-an aku punya kemauan banyak, cita-cita juga banyak. Tapi lama-lama makin kesini makin aku mengenal diri aku, dan mengenal diri itu prosesnya kadang nggak mudah, karena aku juga harus mengakui bahwa sifat-sifat tertentu yang selama ini aku deny, aku nggak suka, itu akhirnya aku bisa terima. Salah satunya juga aku bisa terima bahwa peran aku di dunia ini kecil sekali. Dan itu sulit buat aku terima karena aku dikelilingi sama orang-orang yang perannya besar-besar. Jadi kita tuh kayak pengen gitu ya, kayak dia gitu bisa begini, kayak si ini, dia seorang pelukis, kayak si ini. Kamu bayangin kamu punya sahabat semuanya orang-orang besar dan penting gitu ya. Dan mereka itu menginspirasi aku dan aku pingin seperti itu beberapa tahun lalu kan. Belakangan akhirnya aku bisa terima bahwa hey, mungkin peran aku kecil sekali, tapi it's okay, itu sudah sempurna untuk kapasitas aku hidup di bumi ini. Mungkin kalau aku memaksakan diri menjadi seseorang yang lebih besar,
Bisa, pasti bisa, tapi akan capek dan energinya nggak tepat guna, yang ada nanti akhirnya aku sakit, gitu. Akhirnya udah, aku udah me-let go keinginan untuk menjadi seseorang. Aku jalani apa yang aku bisa saat ini. Aku juga akhirnya melepaskan keinginan untuk belajar beberapa hal, banyak hal gitu, karena that's not me. Ternyata ketika aku nanya sama hati, nggak perlu. Udah, jalani yang sudah ada saat ini, enjoy your life, your small and simple life, dan itu udah cukup bikin aku damai, sangat contented gitu di dalam. Nah, jadi gitu. eh semakin semakin banyak di let go gitu ya. Aku bahkan sudah bisa me-let go tadi ya, cita-cita. Terakhir kemarin juga bilang sama suami, aku nggak jadi deh bikin tato gitu kan. Soalnya aku dulu tuh pengen banget bikin tato kan. Terus sampai berapa hari yang lalu tuh rasanya udah nggak kepengenan lagi. Terus suami tuh tanya, kenapa aku nggak pengen gitu? Nggak tahu. eh, Tiba-tiba rasanya udah kayak nafsunya hilang gitu, kayak orang ilfil kan. Aku ngerasa kayak aku begini aja cukup kok. Ternyata dulu tuh keinginan punya tato itu ya sebagai membuktikan bahwa gue survive nih ngejalanin hidup yang keras. Which is itu oke, nggak apa-apa. Banyak orang juga kayak gitu. Tapi aku akhirnya bisa berdamai dengan hidup yang keras itu, dan aku bisa melihat bahwa ya udah nggak apa-apa. Aku sudah survive, terima kasih Tuhan, dan aku nggak perlu pembuktian apa-apa lagi, nggak perlu menandai tubuhku seperti orang dapat pangkat ya, menandai ada mark di situ bahwa ada tanda bahwa aku sudah melewati hal yang sulit. Uh, jadi gitu. Sorry ngomongnya jadi kemana-mana, soalnya tadi juga suami lewat gitu kan, dia ngomong sesuatu, aku jadi nggak konsen. Well, intinya teman-teman, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Sudah, jangan jangan merumitkan hidup, sederhanakan, nikmati hari-hari sama orang yang kita sayang. Jangan ada gengsi lagi, nggak ada gunanya kita gengsi-gengsian. Say I'm sorry, say I love you, say thank you sama siapapun yang selama ini kamu tunda-tunda. Ya, no more delays. Jangan lagi perhitungan sama apapun. Because trust me, percayalah, dari sini keadaan uh, bisa jadi akan semakin berat. Jadi mumpung kita masih bisa, masih ada tenaga, saling sayang sampai puas. Nikmatin hidup. Dekati Tuhan, cari tahu siapa dirimu sesungguhnya. Karena ketika kamu tahu kamu siapa, kamu akan mengenal Tuhan, dan kamu akan sangat-sangat berkurang rasa takut, rasa marah, rasa khawatir itu akan kurang jauh gitu. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sorry banget kalau panjang dan kemana-mana. Bye-bye.